Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha maradiyan 'indaka faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat marilah kita kalian atau melihat beberapa perbuatan atau pekerjaan yang memang sering terjadi di kalangan kita masyarakat. Kejadian ini berlangsung disebabkan karena perkembangan dunia semakin modern, maka pun perbuatan manusia ikut jadi modern. Cuma oleh gedanya manusia kadang-kadang kurang memperhatikan, kurang diingat bila melakukan suatu pekerjaan, apakah menurut kacamata agama itu boleh ataupun tidak. Maka pada kesempatannya kita akan mempelajari beberapa pekerjaan yang memang sudah berkembang di kalangan kita masyarakat. Di antaranya kita akan melihat hukum secara aspek fikih tentang pelaksanaan operasi plastik. Dalam bahasa kitab disebutkan tajmil atau tahsin, mempercantik diri, yang dalam bahasa medis disebut operasi plastik. Aleh gebuh plastik ba anggota aleh pakiban. Pokoknya berkembang bahasa operasi plastik. Dalam kitab disebutkan tajmil, bahasa gedanya mempercantik diri atau memperindah. Tajmil dibagi dua. Yang pertama, tajmil liizalati aibin natijin hadisin, mempercantik diri karena suatu kekurangan yang baru terjadi. Artinya melakukan operasi, melakukan perubahan pada anggota tubuh manusia karena cedera, bahasa Aceh. Yang kedua, at-tajmil zaidi, mempercantik diri demi untuk lebih cantik. Artinya pada dasarnya tidak ada kekurangan, hanya cedera, cuma tak pegat operasi untuk lebih cantik dari yang sudah ada. Maka untuk dua macam kejadian tersebut lahir dua hukum yang berbeda. Melakukan operasi karena cedera itu hukumnya dibolehkan. Contoh, operasi bibir sumbing, haram secara kacamata agama atau halal? Halal. Kemudian orang karulah hidup mempak dengan Honda putuh boh hidup, operasi dilakukan operasi boh hidung kembali, boleh? Boleh. Melakukan operasi karena cedera nyanjut. Rasulullah pernah suatu ketika, sebagaimana tersebut dalam hadis, Rasul
azina li rajulin saqatat anfuhu fil harbi ayyattakhidha amfan min zahabin. Rasul pernah melegalkan bagi seorang lelaki yang tercabut hidungnya di dalam perang untuk membuat hidung dari emas. Maka berdasarkan nyan dalil jeut orang karulah hidup atau memang balahe ke hidung keamanan cedera gelakukan operasi itu dibolehkan. Balahe karulah bibi atau bibir sumbing melakukan operasi maka dibolehkan. Itu disebut tajmil li'aibin hadisin, mempercantik diri karena kekurangan yang terjadi pada diri manusia. Yang kedua, tajmil az-zaidi, memperindah diri untuk mendapatkan nilai yang lebih. Urang kurang tari karena lepeng lakukan operasi untuk lebih cantik, maka haram. Urang memiliki hidung pesek, kurang gad karena hanatat galak urang kepada hidung pesek, melakukan operasi untuk memancungkan hidung haram hukumnya. Perempuan memiliki alis hanagat bak tanging sehingga kerut alis yang kana boh alis baru, nyan hukumnya haram. Pakod dari perbuatan yang laginya menggambarkan gedanya tidak setuju dengan pemberian Allah, maka hukum diharap, apalagi merubah bentuk tubuh. Artinya dalam bahasa agama, bahasa yang diistilahkan taghyirul khalq, merubah kejadian. Maka hidung yang pesek operasi supaya jadi mancung, taghyirul khalq, merubah kejadian, haram. Muka tehana sapuna, hana kekurangan, hidung bereh, dumpu bereh, melakukan operasi untuk nampak lebih cantik, maka taghyirul khalq, merubah bentuk atau merubah kejadian, itu hukumnya haram. Apalagi dari agam pubah dro ke inang, yang bahasa katanya gekun pegat dro ke bencong, itu jelas-jelas haram manusia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang kagak pegat katanya kepada jenis kelamin agam, tarobah untuk pegat dro ke inang, nyan manusia let neraka. Artinya but nyan adalah but kutuk, but laknat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perubahan anggota-anggota badan yang memang hana perle untuk tarobah. Gedanya igau tu hana kengkeung. Nanti urang ameh tayak thun ba urang pegai igau ka tayak yu kiki igau tu. Nyan dosa. Kecuali igau tu tine-ne saho, artinya panjang sine, menyup sine. Maka tayu kiki mangak sare, nyan hana dosa. Iga tu sare cuma kurang saban sagai model. Tayu kiki tayak hah ba urang pubat iga ta hah tayu kiki, itu juga berdosa. Hadirin kaum muslimin, nyan salah sabok. Kemudian salah satu kejadian yang sering terjadi di kalangan gedaya masyarakat atau manusia adalah apa yang disebutkan dengan melakukan foto free wedding. Nyan aleh pu bahasa yan. Nyan kamera seolah-olah era sekarang. Bak rumah pesta meyohana peduk nyan bak pintu rot hanasi khanduri pesta. Tangsang kamunan. Lalu apa hukumnya menurut pandangan agama? Bolehkah atau tidak boleh melakukan foto segolom na khanduri kana fotonya yang disebut dengan free wedding?
Puatranya jut atau hanjut. Maka secara fiqih hukumnya membicarakan payah takalan kapan pengambilan foto tersebut dilakukan. Memang fotonya giak pegat, giak dang segalam terjadi akad nikah. Galam menikah kagak pegat fotonya. Maka hukumnya dausa. Dausa orang yang dang foto, dausa si pelaku foto atau fotografernya. Darat pasangan agam dan pasangan inang yang pegat fotonya segalam terjadi ijab kabul, maka berdausa. Pakan berdausa terjadi ikhtilat, percampuran laki dan perempuan, dan terjadinya khalwah. Lalu pakan dausa fotografer, karena fotografer dikala dilakukan pengambilan foto, dikala pasangan agam, pasangan inang golomna ikatan dalam agama yang menghalalkan, itu maksiat. Sama dengan ar-ridha bil maksiat, maksiat. Setuju getanya, senang getanya, getanya tidak bereaksi apa-apa terhadap maksiat, itu juga bernilai maksiat. Maka juga bandua pihak berdausa. Atau dilakukan pengambilan foto setelah terjadi ijab kabul akad nikah, tetapi pakaian yang dikenakan kaum perempuan terbuka aurat, itu pun haram, dausa hukum ji. Maka menyemenan melakukan fotonya terbagi dua hukum. Payah takalan pakiban kejadian. Lalu apabila getanya tamu yang memenuhi undangan, ngen takalan fotonya kiban ya ikhliate tu. Ikhliate tu nyo sang segalam nikah karena fotonya. Maka hanjir ja. Nyo tajak dausa. Ikhliate dekalhu, berarti sama dengan itu sudah halal, maka tidak berdausa. Itu juga salah satu yang memang sedang ngetrend di kalangan masyarakat. Artinya kajir ke sabah kebiasaan atau sabah trend dalam udip gedaya masyarakat. Tidak lagi dikenal dengan istilah kota. Lam kampung-kampung kana tanyan. Lagi ada pegah buno sang-sang menyuhana tanyan bak pinturat sang-sang hana jadeh pesta hi senujuh seolah-olah. Hadirin. Kemudian juga yang sudah sangat berkembang mengirim papan bunga untuk kematian. Adanya semakin canggih, semakin macam model buat tu. Hukum itu soal di belakangnya. Hukum wate meninggal orang kirim papan bunga. Lebih-lebih yang na perledro masing-masing. Musim-musimnya tengah musim caleg. Nya hana ada pegah pitru. Turut berduka cita atas meninggalnya pulat. Hukum dalam agama boleh disuruh atau dilarang. Maka hukum mengarang bunga untuk orang yang sudah meninggal, kiban hukum takalan tu ente tak beut-beut mandum getanya urun beut. Puatra yang sunat melakukan le getanya yang udip terhadap keluarga meninggal, yang na bahasa dalam kitab wa yusannut ta'ziyah, sunat melakukan ta'ziyah. Selebih daripada ta'ziyah tak ada yang disunatkan. Maka tak kalian tu kirim papan bunga termasuk ta'ziyah atau tidak? Munyo termasuk sama dengan jut, munyo hana termasuk hanjut. Sebab hana lebih yang sunat pubut atis getanya yang udip ke urang yang kamate, yang wajib melakukan 4 fardu kifayah. Kemudian sunat melakukan ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Azza yu'azzi ta'ziyatan, menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit dengan ucapan a'zamakallahu ajrahu,
Semoga Allah bagi peraya pahala drawn, bagi pesabar drawn. Nyan bahasa takziah. Tajak baru meninggal hana ada kena pu bahkan dah pegah bisnis sampai gerau tu. Ideh bab bineh pagi luar pagi ada dua. Hasil takziah tidak. Tajak baru meninggal na puna na ba akasia luar lampuh sina yang ka mati sinan dadang pegah tu bisnis. Hana tatamang terus baru meninggal menatan. Nyan tidak hasil takziah. Karena yang perlu takziah, keluarga yang ditinggalkan si mayit sedang dalam berduka, maka tak pegah bahasa-bahasa yang menggambarkan untuk menyuruh mereka bersabar, baik larut dalam gundah, dalam dalam sedih dan sebagainya. Maka disebutlah takziah. Lalu mengirim tulisan turut berduka cita atas meninggalnya fulan, termasukkah takziah? Hadirin, dalam kitab metulis wa tahsulut ta'ziyatu bi ayyi lafdhin, hasil takziah dengan berbagai bentuk ucapan yang menggambarkan untuk pensabar keluarga. Dan hasil takziah bil kitabati wal irsal, dengan tulisan surat dan dengan kiriman utusan urang. Arti mana? Gedaya handa temeng jak ba urang meninggal. Lalu nangan tejak tak kirim salim, nu tolong siat salim lun kepada keluarga almarhum, nu pegah lun turut berduka cita terhadap meninggalnya almarhum. Gesampaikan lafainyan ke keluarga. Getanya yang hanaja hasil sunat takziah, diberikan pahala takziah walau tidak mendatangi tempat orang meninggal. Yang kedua, dengan kirim tulisan, gepegah lang kitab hasil sunat takziah. Cuma ada ejut baik bahasa turut berduka cita. Nyanhi bahasa Cina yang tulis-tulis bak koran biasa. Turut berduka cita atas meninggalnya Cheng Chung Yu. Nyan kurang cocok. Maka ada ejut bahasa Arab tertulis inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alnya tulis di bahasa yang menghibur becut, baik langsung turut berduka cita. Nyan kurang god karena hi ta contoh atagop. Hadirin kaum muslimin. Kemudian membuat pengumuman terhadap orang meninggal. Nyan memang keadat kampung. Asai ka meninggal menyana kok dambu, memang kampung-kampung hanali dambu, langsung pegat pengumuman telah meninggalnya. Nyan jut pu hanjut. Payah takalan, payah tatanyang ba urang yang pegat pengumuman. Misa yang pegat dusun, untuk apa diumumkan si fulan telah meninggal? Misa kejawab, agar diketahui banyak orang supaya melakukan salat kepada orang yang meninggal dan berdoa, maka hukumnya boleh. Lalu bila kejawab kepu na umum si fulan ka meninggal, supaya ngai tepu gop nyan urang haya, urang megah, urang pulan ka tepu ka meninggal, maka hukumnya haram, tidak boleh, dilarang dalam agama. Hadirin kaum muslimin, nyan ke beberapa pembahasan yang telah kita bahas tentang kejadian-kejadian yang memang sudah menjadi kebiasaan kita masyarakat di dalam udip si urau-urau. Maka ke depan jangan pumatang buat yang memang dilakukan kajet ke buat adat urang, baik tanya ikut-ikut melakukan sebelum gedanya periksa dalam kacamata agama. Karena gedanya na agama, maka ada baik jita kala nilai jut menyejut pubut, hanjut baik dah pubut, walaupun nyan ka ikut jadi pukun trend di kalangan masyarakat. Lun kira ini matang yang dapat lun tuan sampaikan yang sebagai kesimpulan sebagai kesimpulan bahawa melakukan operasi hukumnya ada dua. Apabila memang taghyirul khal, merubah kejadian yang telah diberikan Allah Ta'ala tanpa rusak dan cedera, itu hukumnya haram. Apabila memang karena cedera, semisal operasi bibir sumbing, itu dibolehkan. Kemudian untuk
melakukan pengumuman orang meninggal dan mengirim papan bunga yang dibolehkan selama memang tulisan yang tertulis hana mencontohkan gedayo atagop, kemudian melakukan juga foto pre-wedding yang lagi uraian na yang jut payah takalan pakiban model atau cara terjadinya. Sekian, terima kasih.